Hai, mari kita sedikit belajar tentang animasi. Apa itu animasi? Animasi adalah sebuah seni dalam menciptakan ilusi kehidupan melalui gerakan. Pada prinsipnya, animasi adalah gambar bergerak yang disusun berdasarkan alur cerita yang sudah ditentukan sebelumnya, dalam durasi waktu tertentu. Kita bisa menemukan animasi di sekitar kita. Bisa dari film layar lebar yang kita tonton bersama keluarga di bioskop, atau film kartun favorit kamu di TV. Video game yang kamu mainkan di komputer kamu. Dan bahkan pesan stiker yang kamu kirimkan ke teman-temanmu melalui HP kamu. Terdapat banyak sekali jenis animasi. Ada 2D animation, 3D animation, Oh, it's on! stop motion, claymation, hand-drawn animation, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana sebuah animasi bisa membuat gambar diam menjadi hidup? Dalam animasi, kita menyebut gambar diam sebagai frame. Sedangkan gerakan dibuat dengan menyusun banyak sekali frame secara berurutan menjadi satu kesatuan. Semakin banyak frame dalam satu detik, maka semakin halus gerakan yang akan terlihat. Untuk membuat animasi terlihat menjadi lebih alami, seorang animator atau orang yang membuat sebuah animasi harus mengikuti serangkaian pedoman. Pedoman itu kita menyebutnya sebagai 12 prinsip animasi. Mari kita bahas masing-masing dari ke-12 prinsip animasi tersebut. Yang pertama, squash and stretch. Prinsip ini mengacu pada cara kita menganimasikan sebuah objek untuk jadi lebih panjang atau stretch, dan lebih lebar atau squash, untuk memberi kesan objek itu elastis atau lembut. Semakin objek itu terjepit dan direnggangkan, maka semakin elastis atau lembut objek akan terlihat. Satu hal yang perlu kita ingat, volume dari objek keseluruhan harus tetap sama selama squash and stretch. Yang kedua, antisipasi. Prinsip ini digunakan ketika karakter atau objek membuat sebuah gerakan yang memberi penonton petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada frame ini, kita bisa melihat gerakan yang mengantisipasi gerakan yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketiga, staging. Prinsip ini mengacu pada bagaimana cara kamu mempresentasikan atau memaparkan ide agar audiens mudah untuk menangkapnya. Ada banyak cara untuk menerapkan staging di animasi. Bisa melalui gerakan, pengaturan sudut kamera, setting waktu, atau gabungan dari semuanya. Animator juga menerapkan staging untuk mengontrol di mana penonton harus memfokuskan pandangan. Contoh staging yang buruk adalah ketika terlalu banyak hal yang terjadi dalam satu adegan, sehingga penonton bingung apa yang harus dilihat dan bingung kemana harus memfokuskan pandangan. Yang keempat, strike ahead and pose to pose. Strike ahead and pose to pose adalah prinsip yang mengacu pada bagaimana cara kita menggambar animasi. Strike ahead yaitu ketika kita menggambar setiap frame dalam satu gerakan. Sedangkan pose to pose yaitu kita menggambar pose-pose kunci, di mana selanjutnya kita menggambar pose di antara pose-pose kunci tersebut. Yang kelima, follow through and overlapping action. Prinsip ini terjadi ketika bagian tubuh dari karakter atau objek terus bergerak setelah gerakan utama berhenti. Prinsip ini membuat animasi menjadi terlihat lebih natural dan juga mengikuti aturan inersia. Yang keenam, slow in, slow out.
Ketika sebuah objek atau karakter bergerak atau berpindah, seringkali dimulai dengan kecepatan yang lambat, kemudian semakin cepat, kemudian melambat lagi hingga akhirnya berhenti. Itulah yang disebut dengan prinsip slow in, slow out. Dalam animasi frame by frame, ketika kita ingin membuat sebuah animasi menjadi lambat, maka kita perlu menarik frame lebih dekat satu sama lain. Sebaliknya, ketika kita ingin membuat animasi menjadi lebih cepat, kita tempatkan frame lebih jauh satu sama lainnya. Yang ketujuh, arc. Secara alamiah, sebuah gerakan jarang sekali lurus. Sebaliknya, sebuah gerakan yang alami terkadang mengikuti jalur melingkar atau berbentuk seperti busur. Ketika animasi menggunakan prinsip arc ini, maka gerakan yang diciptakan akan lebih terlihat alami dan juga lebih natural. Yang kedelapan, secondary action. Secondary action adalah gerakan animasi yang mendukung gerakan utama. Gerakan itu akan memberikan kesan tambahan pada gerakan utama. Yang kesembilan, timing. Dalam gerakan animasi, jeda antara tindakan dan kecepatannya merupakan bagian dari timing. Kapan sebuah objek bergerak lambat dan kapan sebuah objek bergerak lebih cepat. Hal ini mempengaruhi bagaimana cara kita merasakan animasi dan juga pesan apa yang akan kita dapatkan dari animasi tersebut. 10. Exaggeration. Ini adalah prinsip yang banyak sekali digunakan. Bisa diterapkan pada reaksi karakter, pose, dan ekspresi. Saat menggunakan exaggeration, kamu bisa menciptakan dampak yang lebih besar kepada audiens. Pesan yang kamu sampaikan pada animasimu akan tersampaikan dan lebih dapat dipercaya oleh penonton. 11. Solid drawing. Membuat gambar yang solid dapat diartikan mengilustrasikan karakter atau objek menjadi seakan ditempatkan dalam sebuah ruang 3 dimensi. Yang objek tersebut atau karakter tersebut memiliki volume dan juga berat. 12. Appeal. Penerapan prinsip ini adalah untuk membuat sebuah karakter menjadi lebih menarik dan disukai. Kita bisa menggunakan bentuk ketika kita mendesain karakter, menggunakan perpaduan warna, menggunakan gestur, atau bahkan dari gerakan itu sendiri. Sekarang kita sudah tahu sedikit lebih banyak tentang 12 prinsip animasi. Giliran kamu untuk mencoba. Ciptakanlah sebuah objek dan hidupkanlah dengan kreativitasmu.